Hei, ini Adi. Hari ini, ceritanya akan tentang tiga gadis yang tinggal di sebuah rumah dengan hantu yang melakukan hal-hal yang sangat menarik bersama mereka. Setelah menonton, Anda dapat berlangganan saluran ini. Ini sangat membantu kami dalam mewujudkan konten-konten selanjutnya. Casey mengunjungi salon untuk melakukan makeover, dan meskipun penampilan barunya yang eksentrik, dia bangga dengan hasilnya. Brandy terlibat dalam kegiatan ekstrim dengan seorang pria, namun performanya mengecewakan Brandy, sehingga dia mengekspresikan kekesalannya dengan bermain-main memukulnya. Amber, Casey, dan Brandy bekerja bersama sebagai pelayan di sebuah klub, di mana mereka bersiap-siap menyambut kedatangan para pelanggan. Mereka mendapatkan komentar diskriminatif dari Koki, Enrique, yang berbicara dalam bahasa Spanyol, tanpa diketahui oleh mereka. Bunny, seorang rekan kerja transgender, bergabung dengan klub tersebut dan menyapa para bartender, Dale dan Lawrence. Brandy bercanda tentang riasan mata yang mengejutkan dari Casey, tetapi Lawrence membalas komentar tersebut kepada Brandy, dengan bercanda menyebut bahwa Brandy menginginkan perhatian. Casey menanyakan tentang kencan Amber dengan seorang dokter, di mana Amber mengungkapkan rencana ambisiusnya untuk masa depan. Yang lainnya tertawa dan mempertanyakan pendekatan Amber terhadap kebahagiaan. Ryan, pemilik bar, memperkenalkan mereka dengan tuan rumah baru, Dawn, dan menyarankan agar tim berperilaku alami di sekitarnya. Ryan juga menyoroti riasan mata Casey yang ekstrim, dan meminta dia untuk meredamnya. Kemudian, Ryan menugaskan Bunny untuk menghibur sekelompok dokter, yang membuat Amber merasa sedih karena dia ingin mendapatkan tugas tersebut. Sebagai respons atas perilaku Ryan yang ketat, tim dengan sengaja mencoba membuatnya merasa tidak nyaman. Pada akhir malam, Bunny mendapatkan lebih dari $300 tip dan berhasil mendapatkan kencan dengan dua dokter kaya. Setelah bekerja, Casey bertanya kepada Amber tentang rencananya, dan Amber mengungkapkan bahwa bibinya meninggal beberapa waktu yang lalu. Ibunya berniat untuk menjual rumah bibinya pada musim panas, tetapi mengizinkan Amber untuk menggunakannya sebagai rumah liburan sampai saat itu. Amber mengundang teman-temannya untuk menghabiskan musim panas di sana bersamanya. Para wanita bertanya apakah bibi Amber tinggal di sana sendirian, dan Amber menyebutkan bahwa dulu dia tinggal di sana dengan cinta sejatinya. Sementara itu, di rumah kosong tersebut, dua perampok masuk. Salah satunya mengalami peristiwa paranormal aneh ketika dia buang air kecil di kolam, dan yang lainnya mendapatkan pukulan di kepala oleh botol anggur yang sepertinya bergerak sendiri. Menyadari adanya kehadiran supernatural, mereka melarikan diri dalam ketakutan. Di tempat lain, para wanita memutuskan untuk mengunjungi rumah tersebut sebelum melakukan kegiatan individu setelah bekerja. Namun, Bunny tidak bisa bergabung dengan mereka karena dia memiliki kencan dengan para dokter. Di dalam rumah, mereka menemukan bahwa rumahnya terjaga dengan rapi dan terorganisir, kagum dengan usaha Amber yang merawatnya sendirian. Ketika menemukan sebuah foto bibi Amber bersama seorang pria, mereka menganggapnya sebagai cinta yang hilang dan meninggal di sana 30 tahun yang lalu. Tanpa menyadari bahwa foto tersebut mengatur diri sendiri, mereka melanjutkan untuk berfoto selfie tetapi menemukan bahwa ponsel mereka tiba-tiba mati dengan sendirinya. Menemukan dirinya di lingkungan terpencil dengan sinyal yang buruk, Brandy meragukan apakah akan menghabiskan musim panas di rumah tersebut. Namun, Casey meyakinkan Amber bahwa dia akan bergabung dengannya selama waktu itu. Wanita-wanita lainnya pergi untuk kencan mereka, meninggalkan Amber sendirian di rumah bibinya untuk malam itu. Sebelum tidur, Amber minum beberapa anggur dan merasakan kehadiran kekuatan tak terlihat yang menyentuhnya, yang membuatnya teruja. Namun, dia memutuskan untuk tidur ketika dia melihat gelas anggurnya terisi sendiri, curiga bahwa dia mungkin mabuk. Dia tidur dengan mengenakan pakaian tidur bibinya. Keesokan paginya, kekuatan tak terlihat kembali, menarik selimutnya, dan memberinya pengalaman euforia seumur hidup. Di tempat kerja, rekan-rekan kerja Amber berbagi pengalaman kencan mereka yang mengerikan kecuali Bunny, yang membuat para dokter terkejut dengan pesonanya. Brandy bertanya kepada Amber tentang malamnya, dan dia mengungkapkan pertemuannya dengan hantu, yang mengejutkan semua orang. Tertarik, para wanita meminta izin untuk menginap bersama Amber malam itu, bahkan Bunny juga tertarik. Casey mengundang Dale dan Lawrence, yang setuju untuk ikut serta. Malam itu, kelompok tersebut menuju ke rumah berhantu. Sebelum masuk, Dale, Lawrence, dan Bunny memeriksa sekitarnya. Amber meyakinkan mereka bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Sambil menawarkan anggur kepada semua orang, Brandy dengan bermain-main menggoda Lawrence, yang membuatnya kesal. Dia mengakui bahwa mungkin dia akan menyukainya lebih banyak jika dia tidak begitu provokatif. Casey dan Bunny menempati kamar mereka, bersemangat untuk bertemu dengan hantu. Dale bergabung dengan Amber dan Brandy di dapur, di mana Brandy bercerita tentang pengalaman intim Amber dengan hantu, yang membuat Dale terkejut. Saat Amber menawarkan anggur kepada Dale, hantu dengan bermain-main mendorong sebuah gelas di atas kepalanya, tetapi Dale berhasil menangkapnya dan meletakkannya kembali di lemari. Keduanya terlibat dalam percakapan di mana Dale mencoba membujuk Amber untuk mempertimbangkan ulang rencana masa depannya. Saat mereka berbicara, mereka semakin dekat dan hampir mencium, tetapi momen mereka terganggu oleh alarm asap yang berbunyi. Untuk memastikan keamanan rumah, Dale dan Lawrence memeriksa halaman belakang. Di sana, Dale tersandung pada selang air yang tiba-tiba muncul dari tempat tak terduga, dan buah pinus jatuh kepalanya 2 kali, yang membuat Lawrence tertawa.
Kemudian, hantu mendorong mereka ke kolam renang, dan saat mereka berjuang untuk berenang, mereka merasakan kehadiran menyeramkan yang mendorong mereka untuk keluar dari air. Sementara itu, Bunny keluar dari kamarnya, mengaku bahwa hantu itu mendiskriminasi perempuan transgender seperti dirinya. Cassie juga bertemu dengan hantu tetapi memiliki pengalaman yang lebih positif dibandingkan Bunny. Di dalam rumah, hantu sepenuhnya muncul kepada Amber, dengan bermain-main memindahkan benda-benda acak di depannya. Namun, kegembiraannya berubah menjadi kekhawatiran ketika Dale dan Lawrence yang basah kuyup masuk untuk menjelaskan apa yang terjadi. Hantu menendang Dale 2 kali saat dia mencoba berbicara, mendorongnya dan Lawrence untuk meninggalkan rumah. Bunny mendekati pintu dengan koper, bermaksud mengeluh, tetapi hantu menutup pintu di depan wajahnya. Kemudian, Brandy mengklaim kamar Bunny untuk dirinya sendiri. Akhirnya, Amber mendapatkan beberapa waktu sendirian, dan dengan salah mengatakan kepada hantu bahwa Cassie menikmati rasa sakit. Hantu dengan bermain-main memukul Cassie, tetapi Amber menyadari kesalahannya dan memperbaikinya, mengungkapkan bahwa Brandy yang menikmatinya. Hantu kemudian dengan bermain-main memukul Brandy, yang membuatnya bersemangat. Cassie, awalnya marah, tergoda oleh sentuhan hantu, dan kekesalannya mereda. Kemudian, Brandy meninggalkan kamarnya untuk mengumpulkan peralatan dari ruang tamu, mempersiapkan diri untuk pertemuannya yang intens dengan hantu. Para wanita terus menikmati waktunya dengan hantu, menghadirkan malam-malam yang hidup dan memuaskan. Keesokan paginya, Brandy bangun dengan riasan yang luntur dan lengan yang memar, tetapi dia sangat senang dengan pengalaman tersebut. Hantu bahkan meninggalkan beberapa perbekalan untuk merawat lukanya. Sementara itu, Cassie menemukan sebagian besar riasannya dibuang oleh hantu, membuatnya menyadari kecantikan alaminya. Amber terbangun dan menemukan segelas kopi dan sebatang mawar di meja lampu tidurnya, sebuah tanda kasih sayang manis dari hantu. Di tempat kerja, para wanita terlihat sibuk dalam pikiran, bahkan Ryan pun memperhatikan keheningan mereka yang tidak biasa, merindukan candaan bermain-main yang biasanya mereka lakukan dengannya. Hari-hari berlalu, dan hantu terus menyenangkan para wanita. Mereka berencana untuk mengadakan pesta kolam renang di rumah berhantu, mengundang teman-teman untuk bergabung dalam acara meriah tersebut. Hantu dengan antusias merespons dengan memercikkan air, mengekspresikan kegembiraan tentang acara yang akan datang. Selama pesta kolam renang, mereka semua berkumpul untuk mengadakan pesta tidur di ruang tamu, dengan penuh semangat menunggu pertunjukan unik dari hantu. Hantu mengejutkan semua orang dengan keahliannya, membuat mereka terkesima. Pesta berlangsung selama beberapa hari, tetapi akhirnya, trio tersebut menjadi lelah dan memutuskan untuk mengakhiri acara tersebut. Saat mereka membersihkan rumah, Amber menemukan patung jagung yang diberikan oleh Dale, tetapi hantu menghancurkannya, mungkin menunjukkan sedikit rasa cemburu. Meskipun demikian, para wanita tetap melanjutkan rutinitas harian mereka, pergi bekerja dan menghabiskan malam dengan hantu yang bermain-main dan menghibur. Seiring berjalannya waktu, para wanita menemukan bahwa pengalaman mereka dengan hantu tidak hanya membawa kegembiraan, tetapi juga membantu mereka membentuk hubungan yang tulus dengan orang lain. Amber mengembangkan ikatan dengan Dale, Brandy menikmati waktu bersama Lawrence dengan cara yang sehat, dan Cassie merasa cocok dengan Ryan. Pada suatu kejadian, Amber dan Dawn bertemu dengan Enrique di dapur, di mana dia kembali menghina mereka dalam bahasa Spanyol. Namun, Dawn mengejutkannya dengan memberi tanggapan percaya diri dalam bahasa yang sama, mengungkapkan bahwa dia mengerti apa yang dikatakannya dan menempatkannya pada tempatnya. Kemudian, Amber berbagi dengan Cassie dan Brandy di ruang ganti bahwa ibunya terus mendorongnya untuk memulai sebuah keluarga. Dia mengakui bahwa dulu dia juga bermimpi tentang itu, tetapi rencananya berubah karena pengalamannya dengan hantu. Tertarik, Cassie bertanya kepada Amber tentang rencananya, dan Amber mengungkapkan bahwa sekarang dia memiliki rencana baru untuk memprioritaskan kebahagiaannya. Mereka berpaling kepada Brandy dan menanyainya pertanyaan yang sama. Respon Brandy tetap sama seperti sebelumnya, dia mencari lebih banyak rasa sakit. Cassie tertarik dengan ketertarikan Brandy pada rasa sakit, mendorongnya untuk menanyakan alasan di baliknya. Saat Brandy merenungkan pertanyaan tersebut, dia menyadari satu hal, rasa sakit adalah satu-satunya hal yang membuatnya merasa dicintai, dan pemahaman itu mengejutkan Cassie dan Amber. Namun, sekarang Amber ragu tentang keinginannya sebelumnya. Cassie menyarankan bahwa mereka mungkin perlu melepaskan hantu pada suatu saat, yang membuat Brandy dan Amber khawatir, karena mereka belum siap untuk berpisah dengan entitas supernatural tersebut. Amber terombang-ambing antara ingin memiliki kehidupan tradisional dengan suami dan anak-anak sambil tetap ingin mempertahankan kehadiran hantu dalam hidupnya. Dia percaya dia bisa memiliki keduanya dan berencana untuk pergi kencan dengan Dale, berpikir itu tidak akan mempengaruhi hubungannya dengan hantu. Cassie merasa ini lucu karena dia juga sedang berkencan dengan Ryan. Namun, Brandy memarahi mereka karena mengkhianati hantu. Cassie dan Amber mengabaikan kekhawatiran itu, percaya bahwa hantu tidak akan pernah menyakiti mereka. Tapi Brandy mengungkapkan memar pada tubuhnya, membuktikan kemampuan hantu untuk menyebabkan cedera. Malam itu, Brandy tetap tinggal di rumah sementara Amber dan Cassie pergi kencan. Hantu meninggalkan peralatan seperti ikat tangan dan cambuk di tempat tidurnya, tetapi dia dengan sopan menolak dan meminta malam yang tenang.
Hal ini membuat hantu marah, dan hantu itu keluar dari ruangan dengan marah. Ketika Amber dan Cassie kembali dari kencan menyenangkan mereka mengalami pengalaman yang mengkhawatirkan sebelum tidur, membuat mereka khawatir tentang masa depan hubungan mereka dengan hantu. Keesokan paginya, hantu menunjukkan dendamnya dengan mengacaukan barang-barang mereka. Brandy membawa teman-temannya keluar, mendorong mereka untuk mengakhiri hubungan dengan pria yang mereka kencani. Ketika mereka keluar, pintu terbuka dengan sendirinya, dan angin kencang bertiup di belakang mereka, membuat mereka terkejut menyadari bahwa hantu bisa meninggalkan rumah. Amber merasa bertanggung jawab atas situasi ini dan berencana untuk berbicara dengan hantu ketika dia pulang dari pekerjaan. Brandy dan Cassie khawatir akan keselamatannya dan menasehatinya untuk tidak melakukannya. Namun, Amber bersikeras untuk pergi. Setelah mendapatkan peringatan dari teman-temannya, Dale, Lawrence, dan Ryan menuju ke rumah tersebut. Di dalam, Amber menghadapi hantu, menyatakan bahwa semuanya berakhir. Sebagai tanggapan, hantu menjadi marah, menempelkannya ke dinding dan menyebabkan kekacauan di ruangan itu. Sementara itu, kelompok tersebut bergegas ke rumah, dengan Lawrence awalnya berhati-hati tentang kecepatan untuk menghindari denda. Namun, mereka berhasil membujuknya untuk mengemudi lebih cepat. Saat hantu berubah menjadi bermusuhan, hantu itu mengayunkan pisau, tetapi ketika Amber menyatakan cintanya yang abadi padanya, hantu itu menjadi tenang. Ketika dia membuka matanya, semuanya kembali normal, dan ruangan itu rapi sekali lagi. Hantu itu kemudian secara simbolis mengeluarkan koper mereka, memberi petunjuk agar mereka pergi. Kelompok itu tiba, khawatir tentang kesejahteraan Amber. Dia meyakinkan mereka bahwa dia baik-baik saja, dan mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah itu, mengumpulkan barang-barang mereka. Beberapa hari kemudian, mereka berkumpul di rumah Amber untuk merayakan. Lawrence mengajak Brandy kencan, dan dia dengan senang hati menerimanya. Ibunya Amber menawarkan kue-kue kepada mereka dan mengungkapkan bahwa rumah itu telah dijual, dibeli oleh Dawn tanpa sepengetahuan mereka. Mereka semua melihat foto kelompok bibi Amber, dan ibunya Amber menunjukkan wanita lain di dalam gambar tersebut, yang merupakan cinta sejati bibinya. Kelompok tersebut terkejut menyadari bahwa hantu itu sebenarnya adalah seorang wanita sepanjang waktu. Jadi, apa pendapat Anda tentang film ini? Tulis pikiran Anda di komentar di bawah video, dan jangan lupa untuk memberikan suka dan berlangganan saluran ini. Sampai jumpa.